Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chandra di channel Serapin Tekno. Jika kalian adalah orang yang kebanyakan di luar dengan segala aktivitas yang nggak bisa ditinggal, tapi kalian harus menghandle kerjaan dengan agenda yang sama secara bersamaan ya teman-teman. Pasti di antara kalian ada dong yang mikir kayak gini nih, gimana sih dapat menjalankan semua aktivitas yang tadi itu dengan secara bersamaan tanpa ada kendala. Nah, ini dia alat yang bisa bantu kalian untuk menunjang aktivitas tersebut. Kenalin, Asus ZenBook 17 Volt OLED. Jadi kita gue udah pakai laptop ini sekitaran 2 bulanan. Dan laptop ini bisa dikatakan hampir menggantikan posisi MacBook Air M1 2020 punya gua. Tapi nggak segampang itu untuk menggantikan sebuah laptop kesayangan gue, yaitu MacBook tersebut. Jadi secara singkat, laptop ini tuh udah resmi masuk ke Indonesia pada bulan Desember 2022 ya teman-teman. Dan kebetulan saat itu gue juga diundang untuk hands-on sekaligus nyobain laptop Asus lineup terbaru mereka. Tapi yang gue tertarik daripada laptop yang ada di sana, gue lebih fokus kepada Asus ZenBook 17 Volt OLED. Maka dari itu Asus mengirimkan laptop ini buat kita bahas. Laptop ini tuh merupakan salah satu laptop foldable OLED pertama di dunia. Ketika mendengar kata fold, pasti sudah berpikir layar lipat. Tapi ini bukan sembarang layar lipat loh teman-teman. Jadi layarnya ini dapat disentuh alias touchscreen juga. Asus menamai fitur ini dengan OLED Nano 8G. Nah, layar Asus ini memiliki 5 varian mode. Yang pertama adalah mode laptop, yang dimana mode ini sama seperti mode laptop pada umumnya lah ya, yang dimana layarnya kayak biasa ditekuk terus ada keyboardnya gitu loh. Ya seperti laptop pada umumnya lah yang ada di pasaran. Tapi bedanya di laptop ini kita bisa menggunakan virtual keyboard. Kalau misalnya kita cabut keyboardnya, maka akan mengganti menjadi virtual keyboard. Lalu ada juga mode desktop nih. Mode desktop ini akan membuat layar menjadi lebih besar gitu loh, dengan ukuran 17,3 inch beresolusi 2560 x 1920 pixel dengan aspek rasio yaitu 4:3 yang dapat membuat kalian leluasa ketika berada di cafe ataupun tempat makan gitu loh. Yes, kalian flexing mungkin bisa menggunakan mode desktop ini. Jadi memang basically mode desktop ini bisa dibawa kemana-mana. Ada juga mode tablet nih, dan menjadi salah satu nilai jual dari laptop ini juga ya teman-teman. Ada juga mode reading nih, yang dimana laptop ini bisa menjadi sebuah buku. Mode ini cocok banget untuk kalian yang sering membaca buku elektronik gitu loh. Jadi memang basically udah sama seperti kayak buku gitu. Terus juga kalian gak usah khawatir buat masalah cahayanya ini bakalan bikin sakit mata, karena laptop ini telah terlindungi dengan cahaya biru yang rendah bisa dibilang ya, dengan sertifikat TUF Rheinland juga. Gak sampai di situ, ada juga mode extended, mirip seperti mode desktop gitu loh ya. Bedanya layarnya ini difungsikan dalam mode laptop dan juga keyboard yang dilepas ya teman-teman, sehingga memiliki visibilitas yang lebih baik daripada mode laptop pada umumnya. Semua mode tadi juga didukung dengan Screen Expert yang memungkinkan laptop ini tuh untuk membagi beberapa aplikasi menjadi beberapa layar gitu loh, atau bisa dibilang ya multi screen gitu. Tapi ngomong-ngomong, ini laptop engselnya kuat gak ya? Asus telah menguji engselnya ini bahkan hingga 30.000 kali untuk pengujian tes durability dari laptop ini, dan itu kuat teman-teman. Apalagi untuk layar OLED-nya yang sering ditekuk tidak mengalami kerusakan gitu loh. Jadi memang kalian gak usah worry untuk masalah engsel dari layar laptop ini, terutama untuk layar juga yang udah pakai panel OLED. Oh ya, hampir lupa guys, laptop ini juga udah memiliki standar military, jadi udah safety banget. Selanjutnya beralih ke bagian desain ya. Desain yang ditawarkan dari laptop ini memberikan kesan yang premium sebenarnya, dengan warna yang cukup eksklusif nih dan material berteknologi tinggi. Saat melihat bagian depannya aja, kalian disuguhkan dengan logo Asus monogram yang dibaluti dengan cover kaca berwarna biru tua. Ketika dipantulkan ke cahaya, akan menghasilkan kilauan yang terkesan mewah gitu dan elegan. Ini gue suka banget sih dari laptop ini. Lalu di belakang laptop ini juga berbahan Faux Leather, sehingga ketika laptop ini dijadikan mode desktop ya teman-teman, ada penyangganya gitu loh. Jadi nggak usah beli stand lagi. Oh ya, untuk masalah bobot, laptop ini memang cukup lumayan berat ya teman-teman, yaitu 1,5 kg. Sebenarnya itu tergolong enteng sih kalau buat seukuran laptop yang kayak gini ya, tipe model kayak gini nih, yang bisa jadi apa aja gitu loh. Tapi kalau misalnya kalian bawanya sama keyboard, itu menjadi 1,8 kg. Ya masih tergolong kompak sih kalau buat laptop dengan selengkap ini gitu.
Berbicara soal layar, Asus memberikan nilai jual pada sektor layarnya ini. Memang Asus dari dulu tuh konsisten terhadap layarnya ya. Rasanya tuh membazir aja kalau misalnya kita nggak kupas tuntas masalah layar dari laptop yang satu ini. Layarnya sendiri ini memiliki resolusi 17,3 inch up to 2,5K. Yap, resolusinya ya, yaitu 2560 kali 1920 dengan aspek rasio 4:3. Dan ketebalan layarnya yaitu 87%, panelnya juga sudah pakai panel OLED pastinya, 60 Hz. Dan juga respon time 0,2 millisecond. Layarnya juga sudah Phantom validated, jadi udah bener-bener mantep. Lalu untuk sRGB-nya udah 133% dan di CPI 3 100%. Kecerahannya juga bisa sampai 500 nits nih, jadi dipakai di luar ruangan itu masih bener-bener terlihat jelas. Dengan spesifikasi layar yang kayak gini, maka nggak heran lah kalau laptop ini bener-bener enak banget kalau dipakai kebutuhan apa aja. Editing, nonton film, baca buku, buat pamer pun sekalian udah enak pakai laptop ini. Jadi bener-bener udah sangat puas banget dan sangat-sangat memanjain konsumen banget lah. Tapi ada beberapa sedikit kekurangan nih dari laptop ini, karena memang laptop ini masuk golongan laptop yang tipis, jadi untuk konektivitasnya itu agak sedikit ada yang dikurangin gitu loh ya. Untuk portnya bisa dikatakan gak lengkap-lengkap banget sih ya. Di sini ada 2 port USB Type-C Thunderbolt 4 dan juga ada lubang jack 3,5 mm aja. Oh ya, untuk masalah speaker, laptop ini punya 4 lubang speaker nih ya teman-teman, 3 di bagian atas dan 1 di bagian bawah. Untuk kualitasnya bisa dibilang udah bagus lah ya, bisa kalian dengerin aja. Oke, tadi kita ngomong masalah port yang udah pakai Thunderbolt 4. Kalian pasti akan tahu lah, sertifikat ini punya siapa? Ya, punya Intel. Jadi laptop ini memang ditenagai dengan Intel Core i7 generasi 12, yaitu 12500U. Dengan GPU-nya yaitu integrated Intel Iris Xe, RAM berkapasitas 16GB, dan juga SSD NVMe 1TB. By Samsung by the way, jadi udah speednya kenceng gitu loh. Memang spesifikasi yang diberikan dan harga yang ditawarkan terdengar overpriced gitu loh. Tapi pasar dari laptop ini bukan untuk gaming hardcore. Ya, kalau misalnya kalian nyari laptop gaming, skip aja lah mendingin dari awal ya. Namun kalau buat kebutuhan nge-game, laptop ini bisa-bisa aja. Contohnya kita udah tes buat main game Valorant nih, settingan rata kanan, laptop ini dapat di angka FPS-nya itu 100 sampai 200 FPS. Masih cukup oke lah ya buat main game sekelas Valorant. Dan untuk hasil benchmarknya bisa kalian lihat di slide berikut ini aja ya. Memang, basically laptop ini bukan diperuntukkan untuk sektor gaming ataupun digunakan untuk kebutuhan yang lebih tinggi. Karena peruntukan laptop ini bagi pengguna yang mengutamakan mobilitas tinggi gitu loh. Jadi jangan harap laptop ini bisa kalian pakai buat kebutuhan yang berat-berat seperti ngegame tadi. Namun kalau dari segi editing ini masih oke banget. Kita udah coba ngedit di laptop ini dan ini lancar kok, masih oke banget. Bahkan kita udah coba buat ngedit dengan resolusi 1080p dan itu lancar teman-teman. Jadi secara performa laptop ini udah ngebut banget. Nah, untuk portabilitas, laptop ini juga memiliki kamera dengan resolusi 5 megapiksel dan hasilnya bisa kalian lihat di berikut ini aja ya. Jadi guys, ini dia hasil webcam dari Asus ZenBook 17 Fold OLED. Ya, hasilnya kurang lebih seperti ini, bisa kalian nilai sendiri aja. Kalau menurut gue sih udah cukup bagus ya dalam kondisi cahaya yang cukup dan ruangannya pun juga mendapatkan cahaya yang oke lah ya. Menurut gue hasilnya bagus dan bisa kalian nilai sendiri aja nih. Dan juga untuk audionya bagus atau enggak, tapi harusnya dari segi hasil sih ini udah oke sih menurut gue ya. Lanjut ke kapasitas baterai nih ya. Baterai laptop ini tuh memiliki kapasitas 75 watt hour. Dengan dayanya itu bisa bertahan 9 jam ya untuk video playback dengan resolusi 1080p. Terus juga untuk chargingnya udah pakai USB Type-C ya teman-teman, dengan berkekuatan 5 volt hingga 20 volt. Oke, kesimpulannya laptop ini jelas memiliki banyak keunggulan kalau kita bandingkan dengan laptop MacBook yang gue pakai untuk saat ini. Apalagi dengan beberapa fitur yang tidak dimiliki oleh laptop-laptop pada umumnya gitu loh ya. Seperti layarnya yang bisa menjadi apa saja, entah jadi buku, entah buat jadi apa tuh ya, desktop lah. Pokoknya banyak banget lah aktivitas yang bisa kalian lakukan di laptop yang satu ini. Tapi ada satu alasan yang membuat laptop ini tuh tidak bisa gua gantikan gitu loh ya dari MacBook gua. Pertama adalah bobot.
Bobot dari laptop ini kerasa berat banget sih kalau dibandingkan dengan MacBook gue yang cuman sekitaran 1 kilogram gitu loh ya. Walaupun memang laptop ini bisa jadi apa aja, tapi itu menurut gue terlalu overkill fiturnya. Apalagi kegunaan gue yang santai-santai aja gitu loh, kayak ngetik, balas WA, ya gitu-gitu aja sebenarnya. Jadi terlalu mubazir aja. Yang kedua, laptop ini dari segi harga memang terlalu overpriced. Ya bisa dikatakan laptop ini laptop affordable ya, lebih tepatnya itu harganya cukup mahal. HP affordable aja mahal gitu loh, gimana laptop yang harganya ini sampai 50 juta. Mahal banget bukan? Dan mayoritas orang-orang yang ketika mencari laptop ini pasti membutuhkan portabilitas yang cukup tinggi ya teman-teman. Dan gua buat nongkrong di cafe aja bawa MacBook itu udah cukup menurut gua. Gimana bawa laptop yang satu ini? Jadi kelihatan pamernya gitu. Dan yang ketiga mungkin yang gue khawatirin adalah durabilitas ataupun daya tahan dari layarnya ini. Oke, gue tahu Asus sudah menguji layar laptop ini dengan sangat baik ya teman-teman, dan nggak worry gitu loh untuk kita pakai. Tapi nggak ada yang bisa memastikan laptop ini bisa bertahan sampai berapa tahun gitu loh. Apa bisa sampai 5 tahun aja atau bisa sampai 10 tahun bahkan. Soalnya HP foldable aja kan kalau kita lihat bisa dikatakan ya seperti itulah ya, dipakai baru sekitaran 2 tahun aja udah ada isunya gitu ya. Mungkin laptop juga bakalan seperti itu, tapi kita nggak bisa menjustifikasi tentang laptop ini bakalan sama seperti smartphone gitu loh nasibnya, karena memang laptop ini juga sudah teruji standar militer, jadi harusnya nggak usah worry sih. Itu ayam berisik banget sumpah, besok gue pot. Oke guys, jadi mungkin cukup sekian aja video kali ini. Kalau misalnya kalian punya pendapat atau punya pertanyaan soal laptop yang satu ini, bisa jelas tulis di kolom komentar. Dan Chandra pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Until next time, goodbye. Ayam bener-bener ini.